bicara tentang lifestyle atau gaya hidup, definisinya apa sih? Jadi gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, dalam minat dan opininya gitu. Ya, makanya kan anak-anak sekarang aktivitasnya luar biasa ya. Dia mau apa saja, minatnya banyak, walaupun minatnya lebih mengarah ke digital ya. Opininya ya, setiap hari kita lihat orang ya membuat status, itu salah satu bentuk ide atau opini ya kan. Nah, kemudian gaya hidup pada prinsipnya adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya ya. Dan gaya hidup juga mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang ya. Sekarang dengan mudahnya kita mau apa saja gampang ya, tentu lewat teknologi digital ya. Tapi itu tadi, kalau ada seseorang sudah mulai belajar, katakan belajar ya, belum langsung mahir ya, mengelola waktunya ya dan mengelola uangnya, wah ini yang disebut gaya hidupnya cenderung sudah mulai belajar gaya hidup positif kan gitu ya. Termasuk mengelola waktu, berada di depan gawai, gadget dan sebagainya. Ya, kan kita terus belajar. Sampai sekarang pun saya di usia seperti ini terus belajar mengelola waktu dan mengelola uang ya, karena dengan mudahnya kita tinggal pencet sana sini. Kalau dulu ya Allah, kalau mau makan pecel lele aja harus keluar rumah ya. Harus jalan beberapa meter baru bisa dapat pecel lele, menunggu tukang pecel lelenya goreng, bikin sambalnya, baru kita bisa menikmati. Sekarang alhamdulillah dari rumah, bahkan dari kamar kita sudah bisa ya memerintahkan atau menginstruksikan dengan cepat ya. Nah, dampak gaya hidup remaja masa kini tetap kita tidak boleh pungkiri ada dampak positifnya. Dan memang juga ada dampak negatif. Ini mau kapan saja itu ada positif negatif, nggak mungkin nggak ada. Ya, zaman saya remaja juga ada positif negatifnya. Zaman ibu saya remaja ada positif negatif. Zaman nenek saya remaja ada positif negatif. Ini sudah kita sepakati ya. Hanya paling tidak kita tahu apa sih dampak positifnya dan negatifnya. Ya, beberapa ahli merumuskan atau meresumkan gaya hidup positif ya, dampak gaya hidup remaja saat ini yang positifnya itu adalah generasinya semakin cerdas dan pintar ya, keterbukaan informasi yang luas, sistem pendidikan semakin maju, kemudian teknologi komunikasi berkembang pesat dan memudahkan komunikasi antar wilayah ya. Ini saya juga dari Rawamangun dan Tangerang ini. Teman-teman banyak di Tangerang ya. Ini dengan cepat sekali teknologi komunikasi. Saya hanya duduk di depan kamar, Allahu Akbar, sudah bisa menjumpai teman-teman semua ya, alhamdulillah. Dan tentunya gaya hidup remaja masa kini juga ada sisi dampak negatifnya ya. Kita harus juga buka mata. Informasi tidak terkendali saking banyaknya dan saking mudahnya, kemudian individualisme, kesenjangan sosial, pola hidup yang konsumtif, dan tentu westernisasi. Ini rumusan dari para pengamat gaya hidup ya. Tapi saya juga ya mengiyakan bahwa oh ya ini negatifnya. Terus kalaupun sudah tahu, tidak usah juga terlalu takut terhadap hal ini. Karena sesuatu ya, ini kerja otak ya. Apa yang kita terlalu takutkan itu akan datang. Ya, itu akan ditarik oleh kehidupan kita. Karena otak kita ini ada gelombang dan dia ada magnet. Yang penting kita tahu oh ini dampak gaya hidup ya, dampak negatifnya. Ya, kita mencoba untuk ya mengatasinya gitu. Dan tentu yang dampak positifnya kita ya selalu kita upgrade, kita selalu punya harapan, punya hal-hal yang kita rasa bahwa oh iya ya ini dampak positifnya. Karena nggak mungkin kita menolak era, nggak mungkin ya. Yang pasti adalah kita mendampingi terus generasi kita. Karena nanti pun dia akan sakit kepala menghadapi generasi anaknya. Kita juga sakit kepala juga menghadapi generasi cucu gitu. Ya ini nanti kayak apa lagi nanti teknologi luar biasa ya. Nah, namun yang paling penting sebetulnya adalah mari kita sama-sama belajar untuk
ya mengatasi hal-hal yang negatif dan mengupgrade terus hal-hal positif, ya. Nah, sekarang kita tadi udah belajar akil balik ya. Sekarang kita simpulkan lagi peran ya. Sekarang kita lihat lagi. Oke. Akil balik. Ya. Akil sekali lagi ya, dewasa mental. Kita akan lihat nanti lebih detail nanti di otak kayak apa jadinya. Balik dewasa fisik. Ya. Akil pengaruh pendidikan. Ya. Balik pengaruh nutrisi. Tadi ananda kita karena nutrisinya bagus, maka umur 10 tahun sudah balik. Tapi kebayang nggak ayah bunda, 10 tahun anak kita, ya pendidikannya kan baru 10 tahun kita ajarin. Ya, kita kasih arahan, kita kasih nasihat, itu baru 10 tahun. Itu yang rajin memberikan nasihat atau arahan. Orang tua yang tidak memberi nasihat atau membiarkan anaknya, ya, dan itu dianggapnya itu tugas sekolah, itu akan lebih lama lagi itu. Ya kan, 10 tahun isi otaknya seberapa banyaknya sih? Kan gitu ya. Nah, ini maksudnya. Ya. Kemudian akil juga didefinisikan berkembangnya akal, kalau balik berkembangnya nafsu. Karena di sini ada pengaruh hormonal. Ya. Kalau ini pengaruh ya analisa, pengaruh sintesa, ya bekerja pada sambungan-sambungan neuron pada otak. Ya. Akil fungsi tanggung jawab. Balik fungsi reproduksi. Jadi bunda kalau yang anaknya mens di usia 10 tahun, berarti memang fungsi reproduksi di usia 10 tahun itu ya sudah ya bisa dipakai reproduksinya. Atau sudah ya berjalan. Tapi anak 10 tahun kan tentu tanggung jawabnya akan beda dengan anak nanti yang 15 tahun, karena 15 tahun sudah dikasih arahan, dan tentu juga yang 20 tahun. Ya, nah, memang akil ini goalnya adalah kita berharap kemandirian dan tanggung jawab. Balik ini ada istilah life and death instinct. Ya, insting untuk ya tetap bertahan hidup atau ya kematian kan gitu. Ya, nah akil peran ayah di backup ibu. Balik ternyata peran ibu di backup ayah. Nah, ini dulu. Ya. Jadi buat ibu-ibu memang harus kerja duluan ini. Ya, dari sebelum anak kita 9-10 tahun, ya katakanlah mulai dari kecil sebetulnya, ya bagaimana ibu ya mempersiapkan baliknya anak-anak atau mengajarkan, mendampingi atau mengarahkan bagaimana nanti fungsi reproduksi. Maka ada istilahnya pelajaran reproduksi sehat. Memang di sekolah sudah mulai ada, tapi nggak cukup waktunya. Karena bicara soal reproduksi itu nggak bisa cuma 1 jam, 2 jam, nggak bisa. Anak-anak akan bertanya setiap hari tentang kenapa begini Bu, kenapa ayah begini, kenapa kakak laki-lakiku begini, kenapa adik perempuan begitu terus, ya. Adik datang dari mana Bu? Kenapa bisa jadi ada adik dalam rahim ibu? Oh, itu akan nanya dulu setiap hari. Itu ibu tuh yang akan menjelaskan, ya, dan ayah membackup. Akil ini ternyata peran ayah dan ibu membackup, ya. Karena banyak sekali semuanya diminta ibu yang ya bertanggung jawab atau berperan di dalam akil dan baliknya. Padahal akil anak-anak ini kalau yang ngarahin ayahnya atau memberi nasihat ayahnya itu otaknya lebih ya menerima. Walaupun mungkin cara memberikan masukan atau mengajarkan ayah simpel-simpel saja. Ibu nanti yang menjelaskan, ya. Nah, ini kita sepakati dulu. Nah, kemudian bagaimana sih kerja otak? Ya, kerja otak manusia. Ya. Saya setiap modul selalu ada gambar ini. Karena memang basic kita yang kita mau bahas dari neuroscience-nya, ya. Jadi Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar, ada otak kecil. Kemudian ternyata Allah membagi 2 bagian otak ini
Ini yang sedang nyala nih, warnanya otak kiri, ya. Dan juga ini sekarang yang nyala otak kanan. Ya. Nah, ini. Di dalam otak ada namanya sel otak terkenal dengan istilah neuron. Ya, neuron. Nah, satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang canggih di zamannya. Dan jumlah neuron kurang lebih 100 miliar. Berarti di otak kita ada 100 miliar komputer. Saya lahir tahun 68, ya. Ini kalau ahli demografi mengklasifikasi umur saya nih 68, mungkin sama dengan sahabat-sahabat yang lahirnya juga 68, 69, 70 ya, 60, 70, ini disebutnya generasi X kan. Ya. Itu punya 100 miliar juga. Dan juga nanti anak kita atau adik-adik kita yang generasi milenial atau Y, yang lahirnya yang tahun 80-an, 90-an, punya juga 100 miliar. Tapi sesungguhnya mereka lebih canggih dari otak kita. Ya. Punten, Ibu Nevi lahir tahun berapa? Saya lahir 76, Ibu. Ya, itu sebetulnya otaknya Bu Nevi lebih canggih dari saya. Yang 68, sama-sama punya 100 miliar gitu. Walaupun kita sama-sama era generasi X, tapi yang lahir belakangan itu semakin canggih sebetulnya. Betul-betul semakin canggih. Makanya nanti anak-anak kita yang generasi Z, generasi Alpha lebih canggih lagi, lebih canggih lagi. Inilah mengapa Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan didiklah anakmu sesuai zaman. Karena memang Allah menciptakan neuron ini lebih canggih. Mungkin sama bentuknya. Lebih canggihnya apa? Kenapa sih? Lebih canggihnya karena neuron generasi berikutnya itu mampu menyimpan data lebih banyak. Ya, komputer sekarang kan lebih banyak ya datanya ya. Zaman saya ke SMP tuh komputernya tuh masih pakai disket. Kotak. Ya, komputer sebelumnya lagi lebih gede lagi kan gitu, ya. Terus canggihnya apa? Selain dia lebih banyak menyimpan data, mengaksesnya cepat banget itu. Memori-memori yang diakses ya, kemudian dirangkai-rangkai bisa lebih cepat dibanding otak sebelumnya seperti itu. Ya. Maka kalau saya ditanya bagaimana untuk mengurangi konflik atau mengatasi konflik anak remaja atau paling tidak anak kita pada umumnya dengan orang tuanya, saya selalu minta tolong stop untuk melabel negatif ya generasi baru ini. Karena masih juga ada orang tua bahkan bapak ibu guru melabel mereka generasi mecin lah, generasi galauers, generasi rebahan, ya astagfirullahaladzim. Ya, mereka nggak suka digitukan dan mereka bilang aku kan nggak tahu kalau mau lahir tahun 2000-an ibu, gitu. Ya, apalagi disebut sekarang generasi pandemi. Waduh, kata mereka aku nggak tahu kalau mau lahir di pandemi. Jadi langkah pertama tadi karena kita tahu otak manusia ini Allah yang ciptakan, pantang untuk melabel negatif mereka dengan kalimat-kalimat seperti itu. Mari kita label positif, ya. Saya bahagia banget lihat generasi sekarang, Masya Allah, cepat banget hafal Quran, ya. Saya dulu kayaknya susah ya, karena metodologinya belum lagi seperti secanggih sekarang. Maka lebih baik kita label mereka sebagai generasi Qurani, generasi Rabbani, ya. Itu lebih cocok. Ya, generasi canggih, bilang aja gitu, Masya Allah, otakmu lebih canggih nak dari ibu, bilang gitu. Dan mereka bukan akan sombong, enggak, mereka langsung respect sama kita. Terima kasih ibu. Apa kata anak-anak saya? Ya, waktu saya bilang otakmu lebih canggih dari ibu, nak. Apa kata dia? Tapi ibu lebih tangguh. Gitu. Ya masing-masing kan kita punya kekuatan ya di setiap era. Nah, apa yang terjadi terhadap otak ini? Otak ini akan terjadi sambungan-sambungan. Ya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidup, apa yang dilakukan, ini cara kerja sel-sel otak itu akan terjadi sambungan-sambungan di dalam otak.
Ya, terjadi sambungan tuh. Nah, pada saat terjadi sambungan seperti ini, maka terbentuklah memori, ya. Dan memang ya, setiap sambungan ini pertama kali tersambung mungkin sambungannya tipis, tipis, ya. Misalnya tadi, punten ini Bu Nevi saya sebut-sebut nih karena mumpung menjadi moderator ya Bu. Saya mungkin ya pertama kali jumpa Bu Nevi. Kemudian terjadi sambungan di otak saya nih karena saya melihat tadi, mendengarkan suara Ibu. Terjadi juga sambungan gitu. Walaupun kita lewat layar saja ya. Cuman layar saya alhamdulillah nih saya dikasih layar yang besar oleh suami saya. Jadi setiap melihat di Zoom itu kayak duduk di depan saya, oh Nevi misalnya. Ya, itu terjadi sambungan. Ya. Seandainya suatu ketika kita jumpa lagi via Zoom kah, itu terjadi sambungan double lagi di otak saya. Jadi sambungan yang tipis itu menjadi tebal lagi, ya. Misalnya lagi-lagi kita akan ya seminar, walaupun lewat Zoom terjadi sambungan lagi. Dan suatu ketika kita offline, misalnya saya ke Tangerang, mungkin jarak ya 5 meter saya udah tahu, oh itu Bu Nevi itu, nah, gitu. Oh itu Bu Lilis tuh. Tebal gitu ya Bu? Iya langsung karena sudah terjadi sambungan-sambungan di otak. Karena di dalam proses pembelajaran, proses kita mengalami sebuah peristiwa atau menangkap informasi atau pengetahuan atau nasihat itu perlu diulang-ulang agar sambungannya menjadi tebal. Itulah makanya mengapa juga ada konsep ya pengulangan atau repetisi dalam belajar atau murajaah ya, supaya sambungannya tebal. Ya. Dan tentu supaya sambungannya tidak hanya satu saja, maka juga kita perlu memberikan variasi masukan atau variasi nasihat agar sambungannya ya nggak cuma satu tapi banyak. Ya. Karena kalau banyak ini yang nanti membuat seseorang cerdas. Kalau cuma disambung terus-terusan saja itu pintar. Kalau semakin banyak sambungannya, misalnya maknanya sama, itu cerdas. Contoh misalnya, 2 tambah 2, 4. Kita mungkin sambungan 2 tambah 2, 4 sudah tebal sekali. Tapi supaya cerdas, maka ya ada variasinya. 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1. Makanya ada sambungan baru lagi. 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1. Sambungan lagi. Walaupun nanti maknanya sama, tetapi variasi di dalam ya menemukan makna itu, menemukan sintesa atau menemukan hikmah itu jadinya ya sama gitu. Itulah dalam belajar kita perlu variasi, kita membimbing anak variasi. Dalam kita menasehati jangan itu-itu aja omongannya, harus ada variasi. Ya. Intinya sama, misalnya kita juga mendengarkan kajian atau kita ikut taklim, sama intinya yang diajarkan tentang sholat. Namun karena yang menyampaikan banyak variasinya dari guru-guru kita, maka nanti otak tentang sholat ini makin banyak sambungannya. Dan akhirnya kita makin pintar, makin cerdas, ya, makin faham dan makin sadar. Ya, nah, otak manusia ini, ya, kita pelajari dulu kenapa tadi dibilang matang, ini dia. Ya. Jadi ini gambaran MRI ya. Ini sebenarnya bukan biru tapi gray matter ya. Jadi waktu umur 5 tahun karena kita baru misalnya memberikan arahan sama anak-anak, mungkin baru 1-2 kali omongan, ini masih makanya belum abu-abu. Ya. Ini otak bagian kulitnya ini ya. Di mana apalagi yang bagian depan ini bagian otak akil tadi, bagian otak kematangan tadi ya, mental tadi ini masih berwarnanya belum abu-abu, ini aslinya putih sebetulnya ya. Tapi makin hari karena kita arahkan juga ya intinya sama ya, kita supaya anak tegak sholat, kita berbagai macam cara kita sampaikan, lama-lama otak mereka ini, makanya tadi dikatakan kenapa kedewasaan mental di atas 20 tahun, karena lumayan sudah 20 tahun kita kasih arahan, 20 tahun dia mendapat nasihat, 20 tahun dia mengalami peristiwa, ini lama-lama menjadi abu-abu ini.
abu-abu. Itu menandakan tadi sambungan-sambungan neuron semakin tebal, variasinya semakin banyak. Nah, ini yang terjadi sebetulnya, ya. Nah, jadi di bagian mana sih Bu Aisyah otak manusia ini yang nanti ya isinya tentang akal atau tadi kematangan ya mental tadi. Rupanya bagian otak manusia yang bagian depan namanya lobus frontalis. Ya. Akal lebih depan lagi. Ini persis di belakang dahi. Apa yang terjadi sih yang di dalam sini ini? Ini akan terjadi sambungan-sambungan neuron seperti ini. Apabila kita kasih arahan, nasihat, pengajaran, informasi, sini nanti. Ya. Nah tentu dengan usia yang balik tadi umur 9 tahun, ya itu kan fungsi hormon. Tapi kebayang nggak ayah bunda, 9 tahun ayah bunda dampingi anak tentu akan jauh lebih matang atau akan lebih lama kita nasihati anak pada saat dia udah 20 tahun sambungan otaknya ini. Ya. Itulah makanya dikatakan tadi udah nggak bersamaan akil baliknya. Kalau dulu balik kita secara hormon, saya ingat sekali 15 tahun itu, kelas 2 SMP, kan lumayan 15 tahun ini nasihat guru-guru, nasihat orang tua saya, ya atau pengalaman-pengalaman 15 tahun di dalam otak ini. Jadi lumayan 15 tahun isi otaknya sudah ada sambungan otak yang cukup banyak 15 tahun dan juga reproduksinya baru bekerja di usia 15 tahun kan gitu. Ya. Kalau sekarang enggak, 10 atau 9 orang sudah balik. Ya. Sementara isi otaknya 9 tahun seperti apa, 10 tahun seperti apa. Ya. Nah, kemudian ya peran tadi kita ya tentang ayah dengan ibu ya itu ini. Ayah penanggung jawab visi pendidikan. Ya. Karena penanggung jawab visi pendidikan ya salah satunya adalah bagaimana menjemput nafkah untuk keluarga, untuk istri, untuk anak ya agar pendidikan anak ya tetap berlangsung. Karena pendidikan ini membutuhkan juga peralatan, membutuhkan juga modul, membutuhkan juga tools dan pada saat usia sekolah nanti ya membutuhkan sekolah yang baik. Ya, yang baiknya bagaimana? Ya itu tadi sekolah itu mengajarkan ya hal-hal kebenaran dengan cara yang baik dan cara yang pantas. Itu kan nggak boleh sekolah asal-asalan juga. Kita mencari guru-guru yang amanah ya dan sebagainya. Itu memang ayah itu bertanggung jawab ya. Dan tadi kan dikatakan secara akil ayahlah yang nanti mengisi. Ya, kok ayah? Iya. Di Al-Qur'an saja ya, tadi mungkin sudah disampaikan bahwa seorang ayah bernama Luqman ini memberikan pengarahan pada anaknya. Ya. Ini kita sudah paham sekali ini, ya. Di Luqman ayat 13, ya, intinya tidak mempersekutukan Allah. Ya, 14-15 menyayangi dan berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya. Dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegah perbuatan mungkar dan bersabar. Ya, jangan berlaku sombong dan bersikap tawadu. Ini harusnya ayah yang menyampaikan pada anak-anak. Ayah yang memberikan arahan, ayah yang memberikan nasihat pada anak-anak dengan gaya ayah. Ya, cakep lagi langsung buka aja surat Luqman ini. Ya, dibacakan. Kemudian kapan waktu lagi misalnya sama-sama anak-anak goes lagi naik sepeda, ayah cerita tentang hal inti-inti ini gitu. Ya, melihat sambil lagi naik sepeda bersama anaknya, lihat ada maaf tukang sapu di jalan, itu ayah sampaikan itu nak luar biasa. Kalau nggak ada tukang sapu itu atau tukang sampah mengambil sampah kayak apa ini ya tempat kita. Oh itu gitu. Makanya kita jangan sombong. Nah itu kan sebetulnya ayah yang bilang. Ayah yang bilang. Sehingga apa yang ayah nasihati ini akan masuk di otak lobus frontalis khususnya di prefrontal. Gitu. Diulang. Jadi kalau
ayah bingung merasa, kan saya waktunya cuma sedikit. Ini nih yang simpel aja nih, yang sudah dicontohkan Luqman, makanya Allah dokumentasikan dalam ya Al-Qur'anul Karim, yaitu ya Luqman 13 sampai ya 19, silakan. Ya, ini kalau banyak ayah bilang saya nggak sempat, kok nggak sempat cuman berapa ayat ini, ya gitu. Terus ibunya gimana dong? Ya ibu memang sebagai pelaksana harian. Nanti ibu yang betulnya, ya. Ayah udah nasihati ya jangan persekutukan Allah. La tusyrik billah. Ya. Nanti ibu yang ajarin, maksudnya mempersekutukan apa. Kemudian tadi ayah bilang, ayo tegakkan sholat. Nah, ibu yang ajarin bagaimana pakai ya menutup aurat buat anak perempuan, bagaimana laki-laki, ibu yang ajarin bagaimana ya berdoa itu. Kemudian ya berbakti pada orang tua, ibu yang ajarin. Yang maksudnya berbakti maunya gimana sih ibu? Ya cium tangannya gimana, punggung kah, telapak tangan, ibu yang ngajarin betulnya. Karena ibu pelaksana harian. Kenapa ibu pelaksana harian? Karena didapati rupanya ya otak bahasa, ini saya sering juga nih ya Bu Nevi, barangkali teman-teman sering dengar di media sosial, saya mensosialisasikan bahwa otak bicaranya laki-laki Allah kasih di otak bagian kiri saja, perempuan kiri kanan. Karena laki-laki cuman kiri, maka katanya di dalam hitung-hitungan para ahli komunikasi laki-laki itu cuma 7.000 kata per hari. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan 20.000. Itulah ibu pelaksana harian. Nah, ibu nanti yang jelaskan begini gitu ya. Nah, kemudian yang luar biasa di otak manusia ini ada namanya neuron cermin. Neuron cermin ya. Di mana ya para ilmuwan ini sebetulnya ya ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik, maka mereka mencari sel-sel dalam ya otak ya. Kemudian mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Ya. Jadi ditemukan seperti itu, ya. Mereka menyebutnya jenis sel ini sebagai mirror neuron atau neuron cermin, di mana jumlahnya kurang lebih 30% di otak manusia. Jadi 30% dari 100 miliar tadi ada namanya mirror neuron. Artinya ada neuron yang walaupun misalnya Bunda nih nggak khusus mengajarkan anak kita, tapi karena anak kita lihat terus cara-cara kita, ya itu terekam di otaknya anak. Itulah mengapa ya orang tua nih panutan teladan anak. Sehingga anak, apa yang didengar anak, apa yang dilihat, dirasakan, diucapkan, atau anak dipeluk dan sebagainya, itu terekam di otaknya. Tanpa misalnya orang tua itu mengkhususkan ngajarin. Ya, misalnya nih, ada ibu-ibu kan sering banget kalau misalnya jalan, lihat keset miring, kemudian dibetulkan. Itu anak dari bayi ngelihat seperti itu, ya itu dia bisa lakukan itu. Hanya sayang kakinya mereka belum kuat untuk pergi jalan ke keset itu. Gitu. Walaupun ibu nggak bilang, nah ini keset kalau miring dibetulin, nggak bilang kayak gitu, itu kelihatan, itu dilihat, disimak, didengar, ya. Dan neuron cermin anak ini akan merekamnya. Sampai kapan? Sampai dewasa, ya. Sampai dewasa. Jadi pada saat dia remaja pun ya orang tua panutan. Ini nggak bisa dipungkiri. Ya, ayah sedang apa dia liatin dari jauh itu masuk di otaknya. Ibu apalagi karena saraf ibu dan anak itu sama. Ya, cepat banget itu anak menangkap sesuatu yang ibu lakukan. Ya. Dan nanti apa yang dikerjakan itu jalan di sistem saraf tubuh, ya, ini sistem saraf tubuh, dan sistem saraf tubuh ini kayak kabel listrik. Maka apa yang terekam di otaknya seseorang, ya anak ya termasuk kita, ini akan jalan di sistem saraf membentuk perilaku. Ya, jadi yang dilihat lewat mata, telinga, ucapan, penghidupan, terekam di otak. Nanti otak juga ya kasih informasi, kasih instruksi ke sistem saraf ini, sehingga badan ini melakukan sesuatu seperti apa yang ada di rekaman otaknya.
Itulah dikatakan bahwa orang tua suri toladan atau role model, ya. Tentu memang suri toladan, ya, untuk kita umat Islam, ya, adalah Rasulullah. Nah, inilah mengapa juga kita sejak kecil, ya, kita bacakan cerita atau sirah Rasulullah SAW agar lewat cerita, lewat nanti buku-buku atau lewat audiovisual. Sekarang banyak sekali audiovisual, film-film tentang Rasulullah, film-film tentang para sahabat dan para nabi, itu biar masuk di otak anak ini, ya. Termasuk kita juga, untuk kita, ya, mencontoh apa yang Rasulullah berserta keluarganya lakukan, berserta sahabat, itu kan harus melihat juga gitu. Supaya masuk di otak kita, nanti dari otak akan jalan ke badan sehingga kita bisa melakukan seperti apa yang dicontohkan. Ya, itulah mengapa Rasulullah sebagai uswatul hasanah kita perlu dari kecil perkenalkan pada anak-anak. Ya, siapa yang perkenalkan? Tentu karena ibu yang banyak ngomongnya, ya, ayah sudah mengingatkan untuk kita, ya. Ini, ya, tuntunan kita adalah Rasulullah SAW, ya nak. Terus nanti ibu yang menceritakan ceritanya, karena ibu 20.000 kata tadi. Ya. Nah, seperti ini sebetulnya. Sehingga terekamlah, sehingga nanti bisa apa yang ada di otak anak ini jalan di badan anak kita, dan anak kita mencontoh Rasulullah. Oke? Nah, di bagian mana sih persisnya Bu Aisyah akal itu? Itu tadi lobus frontalis, ada lagi namanya istilahnya ini prefrontal, bagian depan sekali dari jidat. Ini di sini. Ya. Ini sudah ada neuronnya, tetapi memang harus diisi data-data. Kalau dikatakan manusia atau anak lahir bagaikan kertas, nanti orang tua yang mewarnai, ini bagian sini, bagian akal ini. Bagian akal ini. Karena otak manusia dari di belakang sini sampai ke belakang-belakang itu sudah ada programnya Allah kasih. Sudah ada data-datanya. Ya, termasuk watak di sini, bakat di sini udah ada datanya gitu. Tapi di sini yang betul-betul neuronnya sudah ada tapi belum ada data. Maka disinilah kita orang tua, ya, membantu anak untuk mengisi prefrontal cortex dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau. Ya. Dan nggak bisa satu kali, memang terus berterusan. Nanti lagi pada waktunya dia sekolah, bukan hanya ayah bundanya, ya, abi uminya yang menyampaikan, ya, para ustadz ustazahnya, para guru-gurunya yang menyampaikan. Kadang memang ada anak yang didengarnya justru gurunya. Karena mungkin bundanya waktu menyampaikan masuk ke sini sambil melotot, sambil marah-marah gitu. Makanya perlu ada orang lain lagi yang menyampaikan apa yang Allah mau. Dan itu tidak mengapa, jangan juga merasa, ya, cemburu. Ih, kalau gurunya aja dia dengar, ya, kalau saya aja ibunya yang melahirkan, oh kita sebut-sebut lah itu, dia nggak mau dengar. Nggak usah kayak gitu banget, karena memang dalam pendidikan itu kita bahu-membahu, ya. Supaya apa sih Bu Aisyah ini? Kita isi ini dengan mengkaji apa yang Allah mau, agar neuron, ya, sel otak ini terkoneksi di otak bagian prefrontal membentuk memori prinsip. Jadi anak-anak nanti punya prinsip. Tapi memang sekali lagi, waktu dia balik umur 10 tahun dia mens atau laki-laki mimpi basah, ini kan belum banyak isinya, baru diajarin selama 10 tahun. Maka bersabarlah, dampingi terus, ajarkan terus, ulang-ulang, kasih variasi nasihatnya sampai nanti di atas 20 tahun ini sudah, ya, lumayan isinya. Lumayan. Dia udah punya prinsip, makanya disebut kematangan, ya, kedewasaan, kematangan mental itu tadi. Karena yang disebut mental itu termasuk, ya, arahan-arahan, ilmu-ilmu, prinsip-prinsip. Ya. Bu Aisyah, kalau mental itu bukannya jiwa tuh di dada. Nah, gitu kan kita selalu kalau ngomong mental pegangnya di dada kita, ya. Ya. Memang di otak terjadi sambungan, dan yang luar biasanya kalau kita pegang dada itu yang dimaksud kolbu itu adalah organnya jantung. Nah ini, walaupun dulu kolbu diartikannya hati, tapi secara anatomi organnya jantung, ya. Karena dulu vocabulary masuk di Indonesia belum lagi tahu tentang jantung, bedanya jantung hati gitu, ya. Tapi tetap yang dipegang di sudur kita, di dada kita. Di dada itu yang ada organ secara anatomi adanya paru-paru, tapi paru-paru 2 lebar.
jantung yang di dada cenderung ke kiri. Inilah jantung. Ini jantung. Ya. Selama ini kita tahu jantung ini ya bekerja untuk memompa darah dan darah membawa nutrisi, mineral, vitamin, hormon. Itu saja sudah sangat luar biasa. Ini dia. Ya. Dan yang luar biasa tahun 1991 ada penelitian dari Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada mengatakan bahwa ya ternyata di serambi kanan jantung manusia dan bilik belakang ada juga sel otaknya, ada juga neuronnya. Kalau di otak tadi jumlahnya 100 miliar, di jantung jumlahnya 40.000 neuron. Dan rupanya pada saat kita belajar sesuatu, mendapati nasihat, atau tadi ya, diisi otaknya dengan mengaji dan mengkaji apa yang Allah mau, jantung juga terjadi sambungan-sambungan neuron di jantung itu. Ya. Jadi kalau dikatakan the power of kalbu, itu sebetulnya organnya jantung. Jauh sebelum Andre Armour ini meneliti, sebetulnya ulama kita, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali, di tahun 1110 Masehi, itu sudah bilang bahwa titik kolbu itu ada suara Tuhan. Dan Imam Al-Ghazali itu ya mendefinisikan kolbu adalah organ yang berongga, yang ada di dada, posisinya cenderung ke sebelah kiri, dan di dalamnya ada darah hitam sekali. Dari semua organ yang ada darah hitam sekali itu jantung, karena di sini kumpulnya darah, ya makanya jadi hitam sekali. Memang darah merah, tapi kalau dia berkumpul jadi hitam, dan dia rongga dada. Dan Imam Al-Ghazali sudah bilang di jantung itu ada titik kolbu dan ada suara Tuhan, dia bilang. Hanya memang belum ada MRI sehingga belum ditemukan sambungan-sambungan ini. Ya, ini saja tahun 91 Andre Armour baru menemukan bahwa ada neuron. Barulah tahun 1998 di Institute of Hermat, ini kerjasama Inggris dengan Arab Saudi, itu mengatakan bahwa memang di kolbu manusia, di jantung manusia itu ada suara Tuhan. Ada suara. Para ulama mengatakan begini, ya, apa yang Allah mau itu kan ada di dalam Al-Quran. Maka mereka mengatakan di jantung manusia ini walaupun kecil tempatnya, makanya bentuknya nggak titik, ini kecil sebetulnya, itu sudah ada sambungan Al-Quran walaupun masih tipis. Jadi tipis sambungan Al-Quran setiap manusia itu di kolbunya. Inilah mengapa ya kita diminta untuk mengaji dan mengkaji ya seperti ini agar di otak akal ini tersambung apa yang Allah mau. Dan Al-Quran yang sudah ada di kolbu, di jantung, yang masih tipis sambungannya, menjadi semakin tebal. Itulah saya sangat-sangat gembira, bersyukur. Sekarang, Masya Allah, sekolah Islam ya sudah banyak di mana-mana, terutama di Indonesia. Zaman dulu kan sedikit sekali, baru Muhammadiyah. Al-Azhar aja waktu itu saya masuk Al-Azhar, alhamdulillah, baru satu itu sekolah. Lebih banyak sekolah dari agama lain. Ya. Sekarang alhamdulillah, belum lagi para bundanya ya dibantu ya, salah satunya teman-teman dari PKS Kota Tangerang membuat sekolah ibu ya, agar apa? Agar ibunya yang duluan sebelum anaknya dititipkan di PAUD kah ya atau di PPA kah, ibunya yang duluan memperkenalkan Al-Qur'an pada anandanya agar ini di otaknya tersambung neuron dan Al-Quran yang ada di kolbunya anak-anak ya mulai muncul karena tersambung, karena diulang-ulang, tersambung. Bisakah Al-Quran yang ada di kolbu manusia ini tertutup? Bisa. Ya, tadi Bu Nevi membacakan CV saya, itu kan saya memang rata-rata ini karena ngurus narkoba. Makanya muncul modul-modul parenting karena inti dari anak-anak penyimpangan di parentingnya yang harus diperkuat ini. Ya. Jadi kebayang ada pasien kami nih ya, ayah bunda usia 3 tahun di depan rumahnya ada bandar narkoba. Bapak ibunya sibuk bekerja, tidak diajarkan tentang Al-Qur'an. Itu anak sejak 3 tahun duduk di pekarangan mendengar, melihat ya
dan juga merasakan transaksi narkoba di depannya. Apa isi otaknya? Transaksi narkoba. Apa isi kolbunya? Transaksi narkoba. Sehingga neuron atau sambungan Al-Quran yang ada di kolbu anak ini tertutupi dengan peristiwa-peristiwa yang dia lihat setiap hari, setiap minggu, setiap tahun dari kecil. Ya, jadi ketutup itu tadi Al-Quran yang ada di kolbu anak-anak ini. Sehingga pada saat dia SD dengan gampangnya itu juga tercetus atau menjadi korban narkoba, karena yang istilahnya yang menahan untuk tidak melakukan hal-hal negatif itu nggak ada. Karena ya diteliti bahwa kolbu ini bisa bersuara. Makanya ada sebutan suara kolbu. Karena ada hubungan atau ada saraf-saraf langsung kolbu ini ke otak. Otak masih suka akal masih suka iseng. Karena ada emosi di belakangnya sini. Ya, masih suka misalnya membangkang ini. Tapi kolbu kalau diisi atau tadi mengaji dan mengkaji sejak kecil ini diperkenalkan tadi perannya ayah apa perannya ibu, maka ini sambungan Al-Qur'annya tebal, maka ini bisa bicara sama otak. Jangan begitu, itu khamr, itu haram, memang ada manfaatnya tapi lebih banyak dosanya, kan gitu. Sehingga kalau misalnya ada pecandu-pecandu misalnya orang-orang yang sudah duluan candu kemudian mengatakan bahwa ini ganja ini kan ciptaan Allah juga, ini ada manfaatnya gitu. Tapi karena anak kita tahu ini adalah salah satu ganja salah satu dari kategori khamr, maka anak kita bisa bilang iya memang betul itu ciptaan Allah, ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih banyak kalau disalahgunakan. Tapi kalau nggak ada isinya itu, maka isi otaknya nggak ada isinya, kolbunya belum nyala, maka anak bisa jadi penyimpangan, remaja bisa jadi penyimpangan, termasuk LGBT. Kalau kita dari kecil tidak tanamkan atau tidak ceritakan tentang kaum Nabi Lut, bahwa Allah murka terhadap kaum Nabi Lut dari kecil, atau bahkan nggak diajarkan diulang-ulang, Al-Qur'annya nggak dibacakan, maka yang mengerem mereka dengan bujukan dari komunitas LGBT nggak ada di dalam kolbunya. Jadi kalau saya ditanya lagi bagaimana supaya anak-anak tidak masuk ke dalam penyimpangan, ya itu tadi, sejak kecil memang harus dibacakan Al-Qur'an, nggak bisa enggak. Maka sekarang Allahu Akbar, di Ramadan ini kita ada bulan yang diminta oleh Allah untuk latihan belajar kembali tentang Al-Qur'an. Bacakan anak-anak sama-sama membaca. Kalau dia sudah mulai bisa diajar membaca, diceritakan artinya. Wah ya Allah, itu supaya apa ini nih di dalam kolbu manusia Al-Qur'annya nyala. Rasulullah SAW itu dibersihkan kolbunya dengan waktu kecil, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, diambil ini jantungnya, dibersihkan pakai air zam-zam, dan nyala semua Al-Quran yang ada di sambungan kolbunya Rasulullah SAW. Saat itu masih bernama Muhammad ibnu Abdullah gitu. Tapi untuk manusia, untuk membersihkannya atau untuk mensucikannya, itulah dengan harus mengaji dan mengkaji. Muaizzah, seandainya anak-anak belum tahu artinya, apakah huruf hijaiyahnya pas dilafazkan itu ini akan terjadi sambungan? Iya. Namun supaya tambah banyak sambungannya, itu tadi dibacakan juga artinya, dijelaskan juga ini waktu itu asbabul nuzulnya bagaimana. Ini jadi mau nggak mau nih kalau ada yang mengatakan nanti aja, udah nanti kalau dia sekolah aja belajar baca Qurannya, aduh sayang banget, ada beberapa tahun yang luput dari penebalan neuron yang ada di jantungnya anak-anak, rugi nanti sampai sini bisa paham ya. Dan satu lagi ada otak emosi, dan inilah otak emosi. Otak emosinya anak-anak ini atau manusia ini di tengah otak, di limbic system ini. Semua penyimpangan mengganggu sistem limbik, ini otak emosi. Nah, makanya otak emosi ini akan juga teratasi dengan isi otak depannya dengan Al-Qur'an tadi.
kolbunya dengan Al-Quran tadi. Otak emosi itu persis di tengah otak ya Bu Aisyah. Iya. Bahkan para ilmu otak mengatakan inti otak manusia itu otak emosi. Yang mana Bu Aisyah? Ini dia otak emosi. Ini otak kecil, ini otak emosi. Otak emosi sering disebut sistem limbik. Ya, bukan hanya manusia yang punya otak emosi, hewan golongan mamalia juga punya emosi ini. Ya, makanya disebut otak mamalia, otak binatang. Bahkan sambungan dari otak emosi ini ada namanya batang otak, ini juga disebut otak reptilia, otak reptil. Nah, ini yang harus juga kita paham bahwa manusia punya otak mamalia, punya otak reptilia. Reptilia ini Allah ciptakan untuk menjaga diri manusia dari serangan-serangan kondisi gawat darurat. Ya, tiba-tiba ada gempa kah, ada banjir kah, ada kebakaran, maka otak reptil ini yang bekerja. Apa responnya? Fight or flight. Ya, serang atau lari. Atau misalnya kena begal kah atau kena rampok, ini otak ini. Yang lainnya otak akal tadi ditutup oleh Allah, otak emosi atau otak yang reptil ini batang otak yang jalan. Ya, fight or flight. Makanya kadang-kadang ibu-ibu mungkin heran ya, suatu ketika mungkin di pasar atau di kendaraan tiba-tiba ada yang mau copet, ibu berani banget, padahal tuh copet kalau dilihat-lihat lebih gede dari ibu, karena batang otaknya yang Allah ya perintahkan bekerja, fight or flight, serang atau kabur kan gitu, termasuk binatang buas. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari batang otak ini juga sering ya tegang ya. Tapi bukan fight or flight, respon yang sesungguhnya, tetapi fight or flight yang manifestasinya adalah ngeyel atau ngambek. Fight-nya ngeyel, flight-nya ngambek. Jadi kalau ada anak ngeyel sama bundanya, itu berarti batang otaknya tegang. Kalau ada anak ngambek sama bundanya, atau abinya, atau uminya, berarti batang otaknya tegang. Sama seorang istri ya ngeyel sama suaminya, itu berarti batang otaknya sedang tegang gitu. Ya, maka untuk merilekskan batang otak ini tekniknya adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah rubah posisi. Ya, kalau lagi marah berdiri suruh duduk, ini supaya ini rileks, rubah posisi. Duduk masih marah rebahan, itu rubah posisi. Ya. Dan ditambahkan lagi teknik-teknik, tarik nafas panjang, ya, ingat Allah, zikrullah, beristirja beristighfar ya, bertahlil supaya ini rileks. Sehingga dengan demikian setelah ini rileks, otak emosi, otak binatangnya juga teratasi, otak ilmunya terakses kembali. Nah ini yang terjadi, ya, yang terjadi di otak rangkaian-rangkaian. Terus nanti kalau remaja ada kekhususan nggak Bu Aisyah? Ada. Apa kekhususannya? Ya, apa kekhususannya? Khususnya adalah bicara tentang hormonnya lagi. Antara laki-laki dan perempuan berbeda. Ya. Walaisa zakaru kal untha, surat Ali Imran ayat 36, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Di dalam hormonal, bicara hormon, Allah ciptakan banyak hormon yang sekarang mungkin secara populer kita hafal dengan istilah hormon estrogen dan testosteron. Ya. Estrogen memang terkenal hormon perempuan karena memang ada di perempuan atau wanita, ya, tapi ada juga di pria sebetulnya. Memang komposisinya pada wanita lebih banyak, pada pria lebih sedikit. Testosteron sering terkenal dengan istilah hormon laki-laki. Tetapi ternyata di perempuan juga ada, walaupun di perempuan sedikit lebih kecil. Di laki-laki yang lebih banyak. Ya. Nah, anak perempuan kita ini kita harus mengerti pada kenapa tadi kita bilang dia balik, apa sih yang terjadi pada balik? Hormonnya, hormon estrogennya itu melonjak. Mulai start umur 9 tahun. Terus nah ini. Ya. Fase di sini nih yang melonjak mendadak tiba-tiba ini di tahun-tahun antara 9 sampai 15 atau bahkan juga ya berikutnya, ini dahsyat sekali. Sehingga terjadi badannya anak kita kaget, ini ada apa sih aku ini ya gitu.
SMP, makanya juga waktu SMP anak-anak remaja yang di SMP itu masih belum stabil karena hormonnya gini. Tapi nanti setelah SMA dia sudah lebih stabil karena lonjakannya itu ada di kelas 5, 6 SD, kelas 7, 8, 9. Ya kan? Karena kelas 10 dia udah lebih tenang di sini, udah 16 tahun. Ya, kuliah udah lebih tenang. Dan estrogen ya juga tidak terus di atas, dia makin menurun. Nah, sekarang para bunda yang di atas 40 tahun atau 45 tahun estrogennya sedang menurun. Itu juga ada fenomena-fenomena menarik pada saat estrogen menurun. Itulah yang disebut fenomena menopause. Nah, di situ. Jadi kadang-kadang ada ibu yang mungkin punya anak perempuan, kayak saya punya anak perempuannya bungsu gitu. Sewaktu anak saya mulai remaja, saya kan udah di sini usianya gitu. Ini kalau kita nggak aware atau nggak hati-hati, ya sementara secara emosi kita sedang gundah gulana juga karena pramenopause, anak kita ada di sini. Ini kalau nggak dijembatani dengan belajar, kemudian bersabar dan sholat, aduh, bisa bertengkar lah ibunya dengan anak perempuannya gitu. Ya, nah estrogen apa sih Bu Aisyah? Estrogen terkenal dengan istilah hormon sang ratu. Kita tahu ratu ini berkuasa, memegang kendali, mendominasi. Ya. Jadi jangan heran anak kita tuh yang SMP tuh kayaknya songong banget itu istilahnya ya. Ya berkuasa banget ya, kadang-kadang memegang kendali ya. Namun estrogen juga itu yang membuat perempuan menimbulkan rasa senang. Ya. Dia mirip dengan hormon-hormon yang membuat senang lainnya, dopamin, oksitosin, asetilkolin dan sebagainya. Ya. Dan juga estrogen dikatakan kadang menjadi penggoda yang agresif. Maka jangan heran anak-anak remaja perempuan tanpa dia sadari karena ini bawah sadar, karena ini hormon, sering menggoda. Menggoda temannya sesama teman-teman perempuan, digodain, diprank lah, ibunya juga digodain, kakaknya digodain. Ya kan? Karena sebetulnya diharapkan oleh Allah estrogen ini memang melonjak pada saat seseorang sudah umurnya untuk menikah supaya dia bisa menggoda si suaminya, saling menggoda gitu. Ya, tapi apa boleh buat estrogen ini melonjak pada saat anak-anak kita usianya sudah ya lebih maju lagi di usia 9 tahun, 10 tahun. Ya. Ibu-ibu sekarang mana boleh mau menikahkan anaknya usia 10 tahun? Bu Nevi mau punya menikahkan anaknya 10 tahun, kayaknya masih mikir-mikir kan? Masih mikir-mikir ya. Kalau dulu kan boleh kan gitu. Ya, nah. Kemudian nanti ada namanya hormon pada perempuan yang dominan selain estrogen adalah progesteron. Walau tidak terlalu terkenal, tetapi progesteron adik yang berkuasa bagi estrogen. Dia muncul sebentar-sebentar dan kadang seperti awan badai yang membalik efek estrogen. Dan si progesteron ini rupanya ya menjadi agen penstabil dan yang bikin tenang seorang perempuan atau istilahnya volume otak, menenangkan saraf. Ya. Tadi estrogen bikin senang, progesteron bikin tenang. Ya. Jadi kalau kita lihat siklus bulanan seorang anak perempuan yang sudah balik per 28 hari atau per 30 hari seperti ini, ayah bunda, khususnya buat bunda mungkin juga sudah paham. Ya. Dikala hormon estrogennya seperti ini, anak perempuan kita tuh senang. Apalagi ini puncak senangnya di hari-hari ini. Gitu. Ya, dikala pas dia turun, di backup lah oleh si adik tadi progesteron yang bikin tenang. Ini bikin senang si estrogen, progesteron tenang. Gitu. Jadi kadang seorang perempuan itu dia nggak terlalu hormon senangnya sudah turun, tapi jadi tenang gitu. Asik lagi dia tenang dan senang gitu, nggak terlaluan juga senangnya. Ya, di sini dia senang banget, tapi nggak tenang. Ada tuh masa-masa itu nanti. Kalau luteinizing hormon dan FSH ini nanti berpengaruh pada telur-telur itu ya. Kita fokus di ini aja estrogen progesteron. Ya. Dan ada satu masa di mana si estrogen progesteron betul-betul flat. Ini kapan ini?
4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari menjelang menstruasi. Ini flat ini. Makanya anak perempuan atau siapapun perempuan yang sedang produktif di masa ini, itu ada rasa, aku kok garing ya gitu. Pekan lalu tenang dan senang, kenapa hari ini gitu. Nah itu tuh terjadi juga, bahkan pada ibu-ibu juga begitu yang masih produktif. Hanya bedanya anak remaja kita, dia baru mengalami itu, makanya kaget badannya. Kita yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, udah mulai paham, apalagi kalau sudah mulai belajar. Ya, ditambah lagi pada saat sedang mens hari pertama sampai hari kelima, flat banget itu. Inilah mengapa pada saat kita mau mens atau sedang mens, kalau mens kan kita sering premenstruasi sindrom, itu aduh perasaan itu nggak menentu, mood labil istilahnya, uring-uringan gitu. Ya. Dan di masa-masa ini anak-anak perempuan tidak suka dikritik. Jangankan anak perempuan, kita saja nih sebagai istri di masa-masa ini, maaf ya, suami kritik itu yang tadinya bisa senyum dan menerima dengan lapang dada, ini langsung manyun di sini. Apalagi lagi labil gini pas lagi mens, ya Allah. Itulah Allah tahu kondisi perempuan seperti ini, makanya Allah kasih istirahat. Termasuk kewajiban yang luar biasa yang namanya sholat, Allah suruh istirahat. Makanya Bunda yang lagi mens juga tolong istirahat di sini. Ya, tolong istirahat di sini. Jangan mentang-mentang nggak lagi mens ya, lagi mens ya memang kita nggak sholat, jadi kita malah bebenah rumah, bebenah gudang, itu capek. Nanti jadinya apa? Ya, capek fisik dan capek mental juga karena mood lagi labil. Bebenah tapi ngomel nggak berhenti. Ini lagi nanti anak perempuan kita yang lagi mens juga sama, dia langsung ya kesel banget gitu. Ya. Bayangkan ya Bunda ya, jadi sekarang kita lihat nih siklus menstruasi. Ya, pas lagi mens hari pertama sampai hari kelima ada mood nggak enak di sini. Barulah nanti hari ke-9 lah baru mulai nih si estrogen naik. Di sini nih ya selama di sini hari ke-9 sampai di sini sebetulnya masih enak semua. Memang tidak senang tapi tenang. Tapi pas 2 hari lah paling enggak ini mau mens ya Allah. Ya. Kemudian ditambah dari 2 hari tambah 5 hari 7 hari. Bunda yang punya anak perempuannya lebih dari 1 ya artinya harus punya catatan menstruasinya anak-anak supaya mengerti. Karena di masa-masa inilah anak-anak tidak suka dinasehati, tidak suka dikritik. Di sini yang konflik akan lebih besar lagi dibanding hari-hari yang mereka di masa subur. Ya, masa subur ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau dikritik Bunda, ya misalnya Bu Nevi punya anak perempuan kan? Anak laki-laki Bu, 1. Semuanya. Alhamdulillah. 1 lagi barangkali supaya perempuan Bu. Amin. Amin ya. Ya. Saya ya punya 1 perempuan yang kelima ya. Di situ saya belajar kembali secara empirik bahwa oh iya ya, kalau saya mau tegur dia di sini, apapun saya mau tegur barangkali sholatnya terlalu terburu-buru kah atau bajunya sudah kekecilan dan sebagainya, itu saya tahan untuk saya bahasnya di masa subur. Sabar ya, menunggu saat. Ya, kita catat. Makanya saya bilang sama anak saya, nak kalau mens bilang sama ibu ya. Ibu, aku mens hari keberapa nak? Oh, saya langsung catat itu. Aku kemarin malam, oh berarti hari kedua ya. Berarti saya diem aja dulu untuk tidak mau kasih masukan yang sekiranya membuat dia tersinggung. Itu nanti aja. Ya, saya hitung kurang lebih nanti hari ke-9 atau hari ke-10 di sini lebih asik. Dia lebih menerima. Ya, gitu. Ini untuk mengurangi konflik tadi. Karena banyak sekali ibu-ibu berkonflik sama anak perempuannya yang balik. Anak perempuan tuh pengen cepat-cepat keluar dari rumah. Jadi ya hati-hati kalau ada anak perempuan cepat-cepat keluar dari rumah. Misalnya, pokoknya aku nih SMA mau nggak mau di rumah. Hati-hati. Ibu, Bunda, Umi harus ngecek diri ya, apakah sering marah-marah di masa mereka sedang menstruasi atau premenstruasi. Ya. Di luar negeri ya ayah bunda Bu Nevi ini ya sudah di Amerika terutama ya sudah menghargai siklus menstruasi. Jadi kalau ada ujian sekolah atau ujian nasional yang ada hitung-hitungannya, matematika, kimia, fisika ya dan hitung-hitungan, ini kalau anak-anak lagi mens, anak perempuan mens atau lagi pramenstruasi sindrom, itu ujiannya ditunda.
Masya Allah. Karena daya analisa perempuan berkurang pada saat ini. Karena mereka punya ilmu ya Bu Aisyah, jadi bisa Ya, karena sudah di riset. Kita belum lagi bisa begitu. Maka kalau sekolah belum ngerti, yang paling enggak orang tuanya ngerti, wabil khusus bundanya mengerti. Karena masalah balik ini peran ibu, di backup ayah ngikut aja, kan gitu. Abinya ikut aja, ini peran umi ini. Ya, ini harus ngerti banget. Ya. Bahkan hakim-hakim perempuan pada saat di masa premenstruasi dan sedang mens itu nggak boleh hakim penentu, dia hanya jadi wakil-wakil aja. Udah sampai kayak gitu di sana. Ya. Karena itu tadi pasti dia putusannya itu nggak secemerlang atau seperfect pada saat sedang masa subur. Ya, saya pun sudah mulai menerapkan, saya nggak mau jadi pimpinan rapat pada saat lagi mens atau sedang pramenstruasi sindrom. Kalaupun kepepet, saya harus bilang, teman-teman, saudara-saudara, saya sedang mens. Peserta rapat langsung, aduh gawat. Bahkan saya suka bilang sama suami saya, ayah, aku kayaknya sedang mau mens. Suami saya langsung, tarareng. Siap-siap. Iya, siap-siap. Bukan masalah tidak berhubungan intimnya, tetapi cepat manyunnya, cepat manyun. Ya. Dan suami lebih siap ya Bu ya. Iya. Suami saya paham banget, saya sering senyum. Tapi di masa-masa ini memang masa-masa subur. Tapi suatu ketika sedang mau mens dan susah senyum, tolong dimaafkan, dari awal sudah bilang, sudah disclaimer dari awal. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting, kita mengerti tentang siklus menstruasi ini. Bu Aisyah, anak saya sudah mens, tapi kok siklusnya belum menentu. Ya tetap pakai patokan ini. Karena ada anak yang di SMP SMA masih 3 bulan menstruasi karena masalah hormon, tapi patokannya ini. Untuk itu kita perlu punya catatan menstruasi. Yang dicatat apa? Hari pertama mensnya. Gitu. Hari pertama mens. Nanti misalnya nih ya kemarin Februari ya, anak kita 4 Februari mens misalnya, atau ya 4 Maret ya. Kemudian mens berikutnya di tanggal 2-nya gitu, karena Februari nggak sampai 30 ya, misalnya nih 4 Maret berikutnya 2 April. Maka kita bisa hitung kurang lebih ya berapa siklus yang berapa hari ini dia. Sehingga kita bisa tahu pramenstruasi sindromnya, biasanya kan 2 hari nih, 2 hari sebelum mens yang lebih parah. Maka berarti kan di hari ke-26, hitung aja 1, 2, 3, 4, walaupun ini belum dilalui kan nanti. Oh, tanggal-tanggal segini nih kita harus perhatikan. Atau Allah kasih tanda alami, apa itu? Maaf, jerawat di wajah yang tiba-tiba besar. Itu mau, kan orang selalu bilang, ya mau tuh, aku mau mens nih. Atau mulai perutnya sakit, panggulnya sakit, ya karena kontraksi. Nah, seperti itu. Ya, jadi hati-hati sekali karena perempuan di masa-masa ini, ya Allah, ya ini sedang labil, maka hindari memberi kritik dan nasihat berat pada remaja perempuan di saat mood labil. Ya, iya. Anak laki bagaimana? Laki-laki juga hormonnya di kala usia 9 sampai 15 juga melonjak tinggi. Ya, hormon testosteron melonjak tinggi. Hanya laki-laki tidak pernah habis testosteronnya, ya bahkan umur 100 tahun pun cuman separuh, ya menurunnya setengah saja gitu. Artinya testosteron yang bisa memproduksi sperma ini pada laki-laki memang sampai umur 100 tahun pun tetap ada, Bu Nevi. Ya. Ya, jadi seorang suami atau seorang ayah, seorang laki-laki di usia 70 tahun, dikala mungkin istrinya meninggal, dia menikah lagi dengan perempuan yang produktif, masih bisa punya anak kan gitu. Beda misalnya perempuan 60 tahun walaupun menikah dengan bujang sekalipun, ya dia kemungkinan punya anak sangat kecil sekali. Ya, kemungkinannya. Testosteron itu apa sih, Bu Aisyah? Ya sama, tadi kalau estrogen sang ratu, ini sang raja. Sama, dominan, agresif, dan sangat berkuasa. Ya, cuman bedanya karena sang raja ini berorientasi pada sasaran. Jadi jangan heran, Bunda yang punya anak laki-laki, tadi Bu Nevi punya anak laki-laki. Umur berapa, Bu? 2004 berarti sekarang kuliah semester 2, Bu. Oh, udah semester 2 udah lebih tenang ya. Betul, lebih tenang. Iya, dulu-dulunya pasti kan kalau disuruh pun untuk apa? Iya. Kenapa? Untuk apa saya disuruh ini? Untuk apa? Karena dia targetnya pada sasaran. Dan sering sakit hati ya Bu ya di usia. Kita kalau nggak tahu sakit hati, padahal dia cuma nanya karena dia berorientasi pada sasaran. Dia lagi belajar. Untuk apa saya disuruh itu? Ya. Pendek-pendek Untuk jawabannya kalau ditanya. Iya kan?
Karena dia orientasi sasaran dan juga mengaktifkan sirkuit seksual dan agresif. Terkadang di usia-usia mereka lagi remaja itu pengen bilang bahwa dia naksir sama seseorang teman, sama akhwat, sama ya teman perempuannya. Kita harusnya nampung aja dan bersyukur dulu. Bersyukur dulu. Kalau sekarang ya, kalau saya ditanya, karena saya juga 5 tahun terakhir ngurus LGBT, ya kalau ada anak laki-laki kita, anak perempuan kita, misalnya dia ada ketertarikan kepada lawan jenis, ya kita bersyukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, anakku normal ya Allah. Gitu. Karena sekarang banyak yang kacau balau. Ya maka ya yang nanti kita ajarkan cara pertemanannya, bahwa tidak boleh berduaan saja. Kan itu yang diajarkan, bahwa dia mulai ada perasaan tertarik kepada lawan jenis itu sangat-sangat alamiah, sangat lumrah. Kita bilang itu alamiah, nak, alhamdulillah, nak, gitu. Ya. Dan laki-laki testosteron berupaya keras untuk memenuhi hasratnya mencari pasangan. Dulu kan usia 15 tahun baru testosteron naik pada anak laki-laki kan dulu ya. Sekarang bayangin usia 9 tahun, 10 tahun anak SD, testosteronnya naik, dia mencari pasangan di usia SD itu. Pasti ibunya panik lah. Tadi kita sudah belajar balik maju karena nutrisi kan gitu. Tinggal lihat tampung aja ceritanya anak. Bahkan tanya, kenapa kamu suka sama anak perempuan itu? Kalau dia bilang sudah dia cantik bunda, oh dia sudah sesuai dari apa Rasulullah bersabda ya, li jamaliha kan gitu. Saya suka pancing anak-anak saya, kenapa kamu suka? Dia cantik, oh berarti udah normal anak saya. Apalagi, ya pintar bunda, oh ya oke. Ya, dinasabiha kan gitu. Ya, anak orang kaya, oh oke juga ya, lima. Tapi kemudian dia bilang bahwa yang aku suka, dia taat sholat, taat beribadah, ya dia hafalan Qurannya lebih bagus. Oh alhamdulillah, berarti anak kita melihat lidah. Ya kan? Itu bersyukur aja dulu gitu. Karena Bu Nevi ini sebagai ilustrasi saja ya. Ada pasien kami ya, dan itu nggak cuma satu, ada beberapa. Pada saat SD dia ngomong sama uminya, Umi aku suka sama temanku. Disebutlah nama seorang perempuan. Uminya panik. Nggak boleh. Kamu mainnya sama anak laki-laki aja. Mungkin kamu laki-laki. Kaget anaknya ya. Kemudian nasihat itu masuk secara dahsyat ekstrim ke dalam otak anak. Apa yang terjadi coba? Semester 3 jadi gay. Nauzubillah min dzalik. Karena begitu responnya yang kaget ya. Karena takut anaknya nanti berdua-dua pacaran. Sebetulnya terima dulu dengan santai, rileks, kita juga istighfar, tarik nafas, mohon petunjuk pada Allah. Jadi salah memberi respon bahaya sekali. Iya, bahaya. Bersyukur aja dulu, bahkan tanya apanya yang kamu suka. Kalau tadi seperti yang saya cerita tadi kan luar biasa, berarti kan anak kita ilmu tentang bagaimana mencari perempuan sebagai pasangan itu udah masuk kan, gitu. Dan itu tadi mereka ini di usia-usia testosteron meningkat itu punya keyakinan, keberanian. Semakin kita larang semakin berani dia. Mending kita ngobrol aja. Ya, dan bisa menjadi perayu yang meyakinkan. Coba bayangin. Tadi yang perempuan penggoda, ini perayu. Karena kan sebetulnya diharapkan estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki ini meningkat pada saat mereka sudah mulai bersuami istri. Kan asik. Istrinya menggoda, suaminya merayu. Itu kan harusnya begitu harusnya. Kan? Idealnya. Tepat ya. Idealnya, cuman kan ini maju kan gitu. Ya. Ada satu lagi hormon yang nanti temannya testosteron, terutama dominan pada pria, namanya vasopresin. Itu keluar dari kelenjar pituitari di otak juga. Vasopresin ini disebutnya hormon satria, menimbulkan sikap sopan kepada perempuan, hormon yang selalu bertahan untuk monogami, setia. Nah, jadi laki-laki itu kalau masih hormonnya tinggi ya, belum berkurang itu setia loh Bu Nevi. Vasopresin sama estrogen ini baru mulai turun di usia 50 tahun. Berarti waspada sebelum 50 tahun. Ya? Kalau pas sebelum 50 tahun harusnya setia. Ini sunnatullahnya begitu. Rasulullah juga kan sampai usia 50 kan istrinya hanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Setelah meninggal Sayyidah Khadijah barulah itu diperintahkan oleh Allah untuk juga nanti beristri dengan beberapa orang. Ya karena memang hormon ini pada 50 tahun ke atas barulah berkurang gitu.
ya. Jadi kalau mau poligami harus di atas 50 ya. Berarti 50 ke atas waspada gitu ya Bu Aisyah. Kemudian aktif melindungi wilayah orang-orang yang dia sayang, ya makanya anak laki-laki tuh jangan salah, dia sayang banget sama ibunya, jagain ibunya. Bersama testosteron meningkatkan maskulinitas. Ini laki-laki ya. Jadi luar biasa, ini yang perlu kita pahami. Tinggal gimana dong Bu Aisyah sama anak-anak ya. Kita pakai kalau mau ajak musyawarah anak-anak, ini kan kita azasnya musyawarah ya. Ini pakai Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya, maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ya. Ini, jadi kita minta dulu sama Allah untuk bisa bersikap lembut kepada anak-anak. Bahkan ayat ini juga untuk musyawarah dengan pasangan kita. Karena kalau keras dan kasar dia menjauh. Ya. Terus, apalagi lanjutannya? Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi sebelum kita musyawarah, kita bilang, ya Allah saya maafkan anakku, ya Allah kemarin janji main gadgetnya cuma 2 jam, ini kenapa 4 jam, ampuni dia ya Allah. Kita ngomong gitu dulu. Baru wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Barulah kita musyawarah, kita tanya lagi, kemarin janjinya 2 jam, kenapa agak molor? Nah, tanya dong. Ya. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal pada Allah. Kalau tadi sudah negosiasi musyawarah sama anak kita dan sudah ada kesepakatan, yang diminta adalah tawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Artinya pada saat kita mau musyawarah pada anak kita di usia berapapun, terutama mungkin remaja, ya, dalam mengatasi konflik, ini Allah sudah ajarkan kita. Ya, sebelum kita musyawarah, kita doa dulu, ya Allah, saya mohon lembut pada anakku. Jadi kita sebelum musyawarah, kita doa dulu, ya Allah, saya mohon lembut pada anakku, sebut namanya. Ya Allah, jauhkan sikap keras dan kasar, ya Allah. Ya, ya Allah, saya maafkan anakku, sebut namanya, dan ampuni dia, ya Allah. Ini ulang-ulang dulu sampai kita tenang, barulah kita ajak musyawarah. Sudah tadi musyawarah, kita diminta, ya, pada saat kita sudah azamnya ini sudah didapat, minta tawakal. Karena lanjutan dari ayat itu adalah, ya, Allah ingatkan, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Ya. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Jadi Allah bilang sama kita, ya, kalau kita nggak tawakal dan mohon pertolongan Allah, terus mau minta tolong sama siapa, kan gitu ya? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal, ya. Ini yang nanti Allah akan memberikan pertolongan pada diri kita, membimbing langsung anak-anak kita, baik anak-anak usia berapapun, terutama yang remaja. Ini yang kita pegang, surat Ali Imran 159 dan 160. Dan jadi artinya apa? Ya, ad-dinul Islam sudah ajarkan, Allah sudah ajarkan untuk kita bisa mengatasi atau melakukan musyawarah pada anak-anak dengan tahapan-tahapan tadi, ya. Tahapan untuk memohon, ya, kelembutan, tahapan untuk kita, ya, setelah minta kelembutan, kita mohon jauhkan keras dan kasar, kita maafkan dulu anak kita, mohonkan ampun dulu, baru musyawarah. Jadi ada tahapannya nanti di dalam kita bermusyawarah, Bu Nevi. Bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi ini juga pada pasangan kah, pada siapa saja yang ingin kita ajak musyawarah, ya. Walau alam bisawab, ini yang saya bisa sampaikan. Insya Allah masih ada waktu.